Arya Darupangayunan mengungkap pemandangan mengejutkan. Ada sosok misterius tanpa busana dan mengenakan sarung terekam dengan jelas berjalan mondar-mandir pada tengah malam sebelum Arya Daru ditemukan tewas pada Selasa, 8 Juli 2025. Sosok pria itu terlihat ada di depan kamar kos Arya Daru beberapa jam sebelum ditemukan tewas mengenaskan. Kemunculan tak wajar ini memicu spekulasi liar dan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang janggal di balik kematian korban. Dilaporkan Tribun Bogor, video yang menampilkan pria tersebut tersorot pada pukul 00.27 WIB, 8 Juli 2025. Pria yang terlihat memiliki perawakan bertubuh gempal memakai sarung tanpa baju melintas. Gelagatnya pun tampak mencurigakan. Ia tampak berjalan ke ujung lorong, lalu kembali lagi. Pria tersebut terlihat menengok-nengok ke arah kamar Arya Darupangayunan. Tampak pula ia berjalan sembari memegang handphone. Gerakannya tampak seperti sedang berbicara lewat handphone. Narasi yang disebutkan pria itu merupakan penjaga kos. Kendati begitu, tak ada lanjutan video lainnya yang mengungkap gerak-gerik pria tersebut. Sebelum adanya gerak-gerik mencurigakan dari pria tersebut, Arya Daru sempat menampakkan batang hidungnya pada pukul 23.26 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV berbeda, Arya tampak keluar dari kamar. Dia hanya mengenakan kemeja yang tak dikancing. Arya tampak membawa plastik yang dibawa ke ujung lorong. 1 menit kemudian Arya kembali masuk ke kamar. Ada yang janggal di kasus kematian tragis diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Darupangayunan yang ditemukan dengan kepala terlakban di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya ditemukan pada Selasa, 8 Juli 2025, pagi dengan kondisi kepala dililit lakban kuning dan tubuh berselimut di atas kasur. Pintu kamar yang terkunci dari dalam menjadi misteri di balik kematian Arya tersebut. Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi mengatakan, Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun, sejak subuh keesokan harinya, Arya tidak lagi merespons panggilan telepon istrinya. Istrinya kemudian minta bantuan penjaga kos untuk memeriksa kondisi Arya. Karena tidak ada respons, pintu kamar dibuka paksa atas izin pemilik kos dan istri. Saat itu tubuh Arya Daru ditemukan tergeletak di kasur dengan kepala terlilit lakban. Kejanggalan yang pertama adalah pemeriksaan CCTV dan saksi. Polisi telah memeriksa 4 saksi, yakni istri korban, pemilik kos, penjaga kos, dan tetangga kamar. Selain itu, 2 rekaman CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi juga diamankan polisi. Namun, sistem CCTV yang digunakan berbasis kartu memori langsung, bukan rekaman ke DVR, sehingga analisis menjadi lebih lambat dan terbatas. Aktivitas terakhir Arya diketahui terekam CCTV saat terlihat membuang sampah pada Senin pukul 22.30 WIB di area dapur kos. Yang kedua, pintu smart lock dan akses kamar korban. Salah satu kejanggalan mencuat dari sistem keamanan kamar Arya. Pintu kamar diketahui menggunakan smart lock yang hanya bisa diakses oleh korban. Artinya, kecil kemungkinan orang lain bisa masuk tanpa izin atau pengetahuan korban. Lalu, yang ketiga yakni, sidik jari korban ada di lakban. Polisi masih mendalami sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, termasuk lakban kuning, kantong plastik, dan barang pribadi Arya. Hasil olah TKP menyebutkan adanya sidik jari Arya pada lakban, tetapi belum bisa disimpulkan apakah korban melakban dirinya sendiri. Masih dikumpulkan alat buktinya, kita tunggu hasil lab dan autopsi, ucap Reza. Jenazah Arya kini telah diautopsi di RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil lengkap dari autopsi tersebut guna memastikan penyebab pasti kematian. Tidak ada tanda-tanda kekerasan lain atau kehilangan barang berharga di lokasi kejadian.
saat ini kematian diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan dinilai janggal. Terkait kasus tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara yang meminta agar jajarannya bergerak cepat. Hal itu disampaikan Kapolri saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis 10 Juli malam. Dikutip dari Kompas.com, Listio Sigit menegaskan Polri akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ia juga mengklaim Polri akan melakukan penyelidikan secara mendalam. Oleh sebab itu, Listio Sigit memerintahkan jajarannya untuk bekerja sama secara maksimal. Bahkan Kapolri meminta anak buah bergerak secara cepat agar kasus kematian diplomat muda bisa segera terungkap. Terlebih Kapolri menyebut publik sedang menunggu terungkapnya kasus kematian itu yang dinilai banyak janggalnya. Listio Sigit juga merespon desakan dari anggota Komisi 1 DPR yakni Sarifah Ainun Caria. Diketahui anggota DPR itu meminta polisi segera mengungkap kasus kematian diplomat muda. Kapolri pun menyebut tanpa diminta Polri akan melakukan penyelidikan mendalam. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan mayat seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di dalam kamar indekosnya pada Selasa 8 Juli. Malam sebelum ditemukan meninggal, diplomat bernama Arya Daru Pangayunan tersebut dilaporkan masih menjalani sejumlah aktivitas. Segera pukul 9 malam, Arya melakukan sambungan telepon dengan istrinya di Yogyakarta. Kemudian pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Arya sempat disapa oleh penjaga kos yang tengah makan malam. Beberapa saat kemudian, penjaga kos melihat Arya keluar kamar untuk mengambil pesanan makanan dari driver ojek online. Sekira pukul 11:30 malam, Arya masih terlihat membuang bungkus makanan di luar kos. Aktivitas tersebut terekam kamera CCTV yang ada di lokasi dan kini sudah diamankan polisi. Penemuan jasad Arya bermula ketika istrinya menelpon pada pukul 5 pagi namun tak diangkat. Lantaran tak bisa dihubungi hingga pukul 8 pagi, istri Arya menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kamar suaminya. Penjaga kos pun membuka paksa kamar Arya lantaran tak ada respons ketika pintu diketuk. Saat itulah baru diketahui Arya sudah meninggal dengan posisi kepala terbungkus lakban dan tubuh tertutup selimut. Kapolres Menteng Kombes Pol Reza Arhandi mengatakan kasus kematian Arya belum dipastikan sebagai pembunuhan. Pasalnya tak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta tak ada barang yang hilang. Menurut Reza, kamar Arya dalam keadaan terkunci dari dalam. Selain itu, tak ada kerusakan di pintu maupun jendela. Adapun untuk akses kos dilengkapi dengan pintu ganda sehingga tak serta-merta seseorang bisa langsung masuk ke kamar. Terkait kematian Arya, juru bicara Kemenlu RI Roliansyah Sumirat mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan pada kepolisian. Roy mengungkapkan almarhum meninggalkan istri dan 2 orang anak. Menurutnya, Kemenlu akan terus memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses yang berlangsung. Sementara itu, Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha mengatakan Arya merupakan diplomat fungsional muda Kemenlu. Saat ini Arya bertugas dalam menangani isu kriminal WNI. Misteri kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri ADP masih belum menemui titik terang. Diplomat muda Kemlu yang tewas dalam kondisi mengenaskan dengan kepala di lakban itu ternyata pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Fakta itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Juda Nugraha pada Kamis 10 Juli. Menurut Juda, kasus TPPO itu sudah selesai dan telah terjadi sejak lama. Meski demikian, Juda meminta publik untuk tidak berspekulasi atau mengaitkan keterlibatan ADP dengan penyebab kematiannya. ADP diketahui bergabung sebagai diplomat fungsional muda Kemlu RI sejak 2014 lalu. Pada 2022, ADP bergabung ke Direktorat Perlindungan WNI. Juda mengatakan ADP memiliki keberanian, terutama dalam hal perlindungan WNI di luar negeri. ADP disebut pernah turun langsung memberikan pertolongan kepada anak-anak terlantar di Taiwan untuk kembali ke Indonesia. Ia juga pernah menangani kasus evakuasi WNI di Turki, Iran, dan sejumlah negara lainnya.
Rekaman terbaru CCTV dari depan kamar kos diplomat muda Kemenlu, Arya Darupangayunan mengungkap pemandangan mengejutkan. Ada sosok misterius tanpa busana dan mengenakan sarung terekam dengan jelas berjalan mondar-mandir pada tengah malam sebelum Arya Daru ditemukan tewas pada Selasa, 8 Juli 2025. Sosok pria itu terlihat ada di depan kamar kos Arya Daru beberapa jam sebelum ditemukan tewas mengenaskan. Kemunculan tak wajar ini memicu spekulasi liar dan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang janggal di balik kematian korban. Dilaporkan Tribun Bogor, video yang menampilkan pria tersebut tersorot pada pukul 00.27 WIB, 8 Juli 2025. Pria yang terlihat memiliki perawakan bertubuh gempal memakai sarung tanpa baju melintas. Gelagatnya pun tampak mencurigakan. Ia tampak berjalan ke ujung lorong, lalu kembali lagi. Pria tersebut terlihat menengok-nengok ke arah kamar Arya Darupangayunan. Tampak pula ia berjalan sembari memegang handphone. Gerakannya tampak seperti sedang berbicara lewat handphone. Narasi yang disebutkan pria itu merupakan penjaga kos. Kendati begitu, tak ada lanjutan video lainnya yang mengungkap gerak-gerik pria tersebut. Sebelum adanya gerak-gerik mencurigakan dari pria tersebut, Arya Daru sempat menampakkan batang hidungnya pada pukul 23.26 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV berbeda, Arya tampak keluar dari kamar. Dia hanya mengenakan kemeja yang tak dikancing. Arya tampak membawa plastik yang dibawa ke ujung lorong. 1 menit kemudian Arya kembali masuk ke kamar. Ada yang janggal di kasus kematian tragis diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Darupangayunan yang ditemukan dengan kepala terlakban di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya ditemukan pada Selasa, 8 Juli 2025, pagi dengan kondisi kepala dililit lakban kuning dan tubuh berselimut di atas kasur. Pintu kamar yang terkunci dari dalam menjadi misteri di balik kematian Arya tersebut. Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi mengatakan, Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun, sejak subuh keesokan harinya, Arya tidak lagi merespons panggilan telepon istrinya. Istrinya kemudian minta bantuan penjaga kos untuk memeriksa kondisi Arya. Karena tidak ada respons, pintu kamar dibuka paksa atas izin pemilik kos dan istri. Saat itu tubuh Arya Daru ditemukan tergeletak di kasur dengan kepala terlilit lakban. Kejanggalan yang pertama adalah pemeriksaan CCTV dan saksi. Polisi telah memeriksa 4 saksi, yakni istri korban, pemilik kos, penjaga kos, dan tetangga kamar. Selain itu, 2 rekaman CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi juga diamankan polisi. Namun, sistem CCTV yang digunakan berbasis kartu memori langsung, bukan rekaman ke DVR, sehingga analisis menjadi lebih lambat dan terbatas. Aktivitas terakhir Arya diketahui terekam CCTV saat terlihat membuang sampah pada Senin pukul 22.30 WIB di area dapur kos. Yang kedua, pintu smart lock dan akses kamar korban. Salah satu kejanggalan mencuat dari sistem keamanan kamar Arya. Pintu kamar diketahui menggunakan smart lock yang hanya bisa diakses oleh korban. Artinya, kecil kemungkinan orang lain bisa masuk tanpa izin atau pengetahuan korban. Lalu, yang ketiga yakni, sidik jari korban ada di lakban. Polisi masih mendalami sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, termasuk lakban kuning, kantong plastik, dan barang pribadi Arya. Hasil olah TKP menyebutkan adanya sidik jari Arya pada lakban, tetapi belum bisa disimpulkan apakah korban melakban dirinya sendiri. Masih dikumpulkan alat buktinya, kita tunggu hasil lab dan autopsi, ucap Reza. Jenazah Arya kini telah diautopsi di RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil lengkap dari autopsi tersebut guna memastikan penyebab pasti kematian. Tidak ada tanda-tanda kekerasan lain atau kehilangan barang berharga di lokasi kejadian.
Hingga saat ini kematian diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan dinilai janggal. Terkait kasus tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara yang meminta agar jajarannya bergerak cepat. Hal itu disampaikan Kapolri saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis 10 Juli malam. Dikutip dari Kompas.com, Listio Sigit menegaskan Polri akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ia juga mengklaim Polri akan melakukan penyelidikan secara mendalam. Oleh sebab itu, Listio Sigit memerintahkan jajarannya untuk bekerja sama secara maksimal. Bahkan Kapolri meminta anak buah bergerak secara cepat agar kasus kematian diplomat muda bisa segera terungkap. Terlebih Kapolri menyebut publik sedang menunggu terungkapnya kasus kematian itu yang dinilai banyak janggalnya. Listio Sigit juga merespon desakan dari anggota Komisi 1 DPR yakni Sarifah Ainun Caria. Diketahui anggota DPR itu meminta polisi segera mengungkap kasus kematian diplomat muda. Kapolri pun menyebut tanpa diminta Polri akan melakukan penyelidikan mendalam. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan mayat seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di dalam kamar indekosnya pada Selasa 8 Juli. Malam sebelum ditemukan meninggal, diplomat bernama Arya Daru Pangayunan tersebut dilaporkan masih menjalani sejumlah aktivitas. Segera pukul 9 malam, Arya melakukan sambungan telepon dengan istrinya di Yogyakarta. Kemudian pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Arya sempat disapa oleh penjaga kos yang tengah makan malam. Beberapa saat kemudian, penjaga kos melihat Arya keluar kamar untuk mengambil pesanan makanan dari driver ojek online. Sekira pukul 11:30 malam, Arya masih terlihat membuang bungkus makanan di luar kos. Aktivitas tersebut terekam kamera CCTV yang ada di lokasi dan kini sudah diamankan polisi. Penemuan jasad Arya bermula ketika istrinya menelpon pada pukul 5 pagi namun tak diangkat. Lantaran tak bisa dihubungi hingga pukul 8 pagi, istri Arya menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kamar suaminya. Penjaga kos pun membuka paksa kamar Arya lantaran tak ada respons ketika pintu diketuk. Saat itulah baru diketahui Arya sudah meninggal dengan posisi kepala terbungkus lakban dan tubuh tertutup selimut. Kapolres Menteng Kombes Pol Reza Rahandi mengatakan kasus kematian Arya belum dipastikan sebagai pembunuhan. Pasalnya tak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta tak ada barang yang hilang. Menurut Reza, kamar Arya dalam keadaan terkunci dari dalam. Selain itu, tak ada kerusakan di pintu maupun jendela. Adapun untuk akses kos dilengkapi dengan pintu ganda sehingga tak serta-merta seseorang bisa langsung masuk ke kamar. Terkait kematian Arya, juru bicara Kemenlu RI Rolian Syah Sumirat mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan pada kepolisian. Roy mengungkapkan almarhum meninggalkan istri dan 2 orang anak. Menurutnya, Kemenlu akan terus memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses yang berlangsung. Sementara itu, Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha mengatakan Arya merupakan diplomat fungsional muda Kemenlu. Saat ini Arya bertugas dalam menangani isu kriminal WNI. Misteri kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri ADP masih belum menemui titik terang. Diplomat muda Kemlu yang tewas dalam kondisi mengenaskan dengan kepala di lakban itu ternyata pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Fakta itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Juda Nugraha pada Kamis 10 Juli. Menurut Juda, kasus TPPO itu sudah selesai dan telah terjadi sejak lama. Meski demikian, Juda meminta publik untuk tidak berspekulasi atau mengaitkan keterlibatan ADP dengan penyebab kematiannya. ADP diketahui bergabung sebagai diplomat fungsional muda Kemlu RI sejak 2014 lalu. Pada 2022, ADP bergabung ke Direktorat Perlindungan WNI. Juda mengatakan ADP memiliki keberanian terutama dalam hal perlindungan WNI di luar negeri. ADP disebut pernah turun langsung memberikan pertolongan kepada anak-anak terlantar di Taiwan untuk kembali ke Indonesia. Ia juga pernah menangani kasus evakuasi WNI di Turki, Iran, dan sejumlah negara lainnya.
Rekaman terbaru CCTV dari depan kamar kos diplomat muda Kemenlu, Arya Darupangayunan mengungkap pemandangan mengejutkan. Ada sosok misterius tanpa busana dan mengenakan sarung terekam dengan jelas berjalan mondar-mandir pada tengah malam sebelum Arya Daru ditemukan tewas pada Selasa, 8 Juli 2025. Sosok pria itu terlihat ada di depan kamar kos Arya Daru beberapa jam sebelum ditemukan tewas mengenaskan. Kemunculan tak wajar ini memicu spekulasi liar dan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang janggal di balik kematian korban. Dilaporkan Tribun Bogor, video yang menampilkan pria tersebut tersorot pada pukul 00.27 WIB, 8 Juli 2025. Pria yang terlihat memiliki perawakan bertubuh gempal memakai sarung tanpa baju melintas. Gelagatnya pun tampak mencurigakan. Ia tampak berjalan ke ujung lorong, lalu kembali lagi. Pria tersebut terlihat menengok-nengok ke arah kamar Arya Darupangayunan. Tampak pula ia berjalan sembari memegang handphone. Gerakannya tampak seperti sedang berbicara lewat handphone. Narasi yang disebutkan pria itu merupakan penjaga kos. Kendati begitu, tak ada lanjutan video lainnya yang mengungkap gerak-gerik pria tersebut. Sebelum adanya gerak-gerik mencurigakan dari pria tersebut, Arya Daru sempat menampakkan batang hidungnya pada pukul 23.26 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV berbeda, Arya tampak keluar dari kamar. Dia hanya mengenakan kemeja yang tak dikancing. Arya tampak membawa plastik yang dibawa ke ujung lorong. 1 menit kemudian Arya kembali masuk ke kamar. Ada yang janggal di kasus kematian tragis diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Darupangayunan yang ditemukan dengan kepala terlakban di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya ditemukan pada Selasa, 8 Juli 2025, pagi dengan kondisi kepala dililit lakban kuning dan tubuh berselimut di atas kasur. Pintu kamar yang terkunci dari dalam menjadi misteri di balik kematian Arya tersebut. Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi mengatakan, Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun, sejak subuh keesokan harinya, Arya tidak lagi merespons panggilan telepon istrinya. Istrinya kemudian minta bantuan penjaga kos untuk memeriksa kondisi Arya. Karena tidak ada respons, pintu kamar dibuka paksa atas izin pemilik kos dan istri. Saat itu tubuh Arya Daru ditemukan tergeletak di kasur dengan kepala terlilit lakban. Kejanggalan yang pertama adalah pemeriksaan CCTV dan saksi. Polisi telah memeriksa 4 saksi, yakni istri korban, pemilik kos, penjaga kos, dan tetangga kamar. Selain itu, 2 rekaman CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi juga diamankan polisi. Namun, sistem CCTV yang digunakan berbasis kartu memori langsung, bukan rekaman ke DVR, sehingga analisis menjadi lebih lambat dan terbatas. Aktivitas terakhir Arya diketahui terekam CCTV saat terlihat membuang sampah pada Senin pukul 22.30 WIB di area dapur kos. Yang kedua, pintu smart lock dan akses kamar korban. Salah satu kejanggalan mencuat dari sistem keamanan kamar Arya. Pintu kamar diketahui menggunakan smart lock yang hanya bisa diakses oleh korban. Artinya, kecil kemungkinan orang lain bisa masuk tanpa izin atau pengetahuan korban. Lalu, yang ketiga yakni, sidik jari korban ada di lakban. Polisi masih mendalami sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, termasuk lakban kuning, kantong plastik, dan barang pribadi Arya. Hasil olah TKP menyebutkan adanya sidik jari Arya pada lakban, tetapi belum bisa disimpulkan apakah korban melakban dirinya sendiri. Masih dikumpulkan alat buktinya, kita tunggu hasil lab dan autopsi, ucap Reza. Jenazah Arya kini telah diautopsi di RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil lengkap dari autopsi tersebut guna memastikan penyebab pasti kematian. Tidak ada tanda-tanda kekerasan lain atau kehilangan barang berharga di lokasi kejadian.
Hingga saat ini kematian diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayunan dinilai janggal. Terkait kasus tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara yang meminta agar jajarannya bergerak cepat. Hal itu disampaikan Kapolri saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis 10 Juli malam. Dikutip dari Kompas.com, Listio Sigit menegaskan Polri akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ia juga mengklaim Polri akan melakukan penyelidikan secara mendalam. Oleh sebab itu, Listio Sigit memerintahkan jajarannya untuk bekerja sama secara maksimal. Bahkan Kapolri meminta anak buah bergerak secara cepat agar kasus kematian diplomat muda bisa segera terungkap. Terlebih Kapolri menyebut publik sedang menunggu terungkapnya kasus kematian itu yang dinilai banyak janggalnya. Listio Sigit juga merespon desakan dari anggota Komisi 1 DPR yakni Sarifah Ainun Caria. Diketahui anggota DPR itu meminta polisi segera mengungkap kasus kematian diplomat muda. Kapolri pun menyebut tanpa diminta Polri akan melakukan penyelidikan mendalam. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan mayat seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di dalam kamar indekosnya pada Selasa 8 Juli. Malam sebelum ditemukan meninggal, diplomat bernama Arya Daru Pangayunan tersebut dilaporkan masih menjalani sejumlah aktivitas. Sekitar pukul 9 malam, Arya melakukan sambungan telepon dengan istrinya di Yogyakarta. Kemudian pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Arya sempat disapa oleh penjaga kos yang tengah makan malam. Beberapa saat kemudian, penjaga kos melihat Arya keluar kamar untuk mengambil pesanan makanan dari driver ojek online. Sekitar pukul 11:30 malam, Arya masih terlihat membuang bungkus makanan di luar kos. Aktivitas tersebut terekam kamera CCTV yang ada di lokasi dan kini sudah diamankan polisi. Penemuan jasad Arya bermula ketika istrinya menelpon pada pukul 5 pagi namun tak diangkat. Lantaran tak bisa dihubungi hingga pukul 8 pagi, istri Arya menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kamar suaminya. Penjaga kos pun membuka paksa kamar Arya lantaran tak ada respons ketika pintu diketuk. Saat itulah baru diketahui Arya sudah meninggal dengan posisi kepala terbungkus lakban dan tubuh tertutup selimut. Kapolres Menteng Kombes Pol Reza Handi mengatakan kasus kematian Arya belum dipastikan sebagai pembunuhan. Pasalnya tak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta tak ada barang yang hilang. Menurut Reza, kamar Arya dalam keadaan terkunci dari dalam. Selain itu, tak ada kerusakan di pintu maupun jendela. Adapun untuk akses kos dilengkapi dengan pintu ganda sehingga tak serta-merta seseorang bisa langsung masuk ke kamar. Terkait kematian Arya, juru bicara Kemenlu RI Roliansyah Sumirat mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan pada kepolisian. Roy mengungkapkan almarhum meninggalkan istri dan 2 orang anak. Menurutnya, Kemenlu akan terus memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses yang berlangsung. Sementara itu, Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha mengatakan Arya merupakan diplomat fungsional muda Kemenlu. Saat ini Arya bertugas dalam menangani isu kriminal WNI. Misteri kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri ADP masih belum menemui titik terang. Diplomat muda Kemlu yang tewas dalam kondisi mengenaskan dengan kepala dilakban itu ternyata pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Fakta itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Juda Nugraha pada Kamis 10 Juli. Menurut Juda, kasus TPPO itu sudah selesai dan telah terjadi sejak lama. Meski demikian, Juda meminta publik untuk tidak berspekulasi atau mengaitkan keterlibatan ADP dengan penyebab kematiannya. ADP diketahui bergabung sebagai diplomat fungsional muda Kemlu RI sejak 2014 lalu. Pada 2022, ADP bergabung ke Direktorat Perlindungan WNI. Juda mengatakan ADP memiliki keberanian terutama dalam hal perlindungan WNI di luar negeri. ADP disebut pernah turun langsung memberikan pertolongan kepada anak-anak terlantar di Taiwan untuk kembali ke Indonesia. Ia juga pernah menangani kasus evakuasi WNI di Turki, Iran, dan sejumlah negara lainnya.
Kos diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan mengungkap pemandangan mengejutkan. Ada sosok misterius tanpa busana dan mengenakan sarung terekam dengan jelas berjalan mondar-mandir pada tengah malam sebelum Arya Daru ditemukan tewas pada Selasa, 8 Juli 2025. Sosok pria itu terlihat ada di depan kamar kos Arya Daru beberapa jam sebelum ditemukan tewas mengenaskan. Kemunculan tak wajar ini memicu spekulasi liar dan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang janggal di balik kematian korban. Dilaporkan Tribun Bogor, video yang menampilkan pria tersebut tersorot pada pukul 00.27 WIB, 8 Juli 2025. Pria yang terlihat memiliki perawakan bertubuh gempal memakai sarung tanpa baju melintas. Gelagatnya pun tampak mencurigakan. Ia tampak berjalan ke ujung lorong, lalu kembali lagi. Pria tersebut terlihat menengok-nengok ke arah kamar Arya Daru Pangayunan. Tampak pula ia berjalan sembari memegang handphone. Gerakannya tampak seperti sedang berbicara lewat handphone. Narasi yang disebutkan pria itu merupakan penjaga kos. Kendati begitu, tak ada lanjutan video lainnya yang mengungkap gerak-gerik pria tersebut. Sebelum adanya gerak-gerik mencurigakan dari pria tersebut, Arya Daru sempat menampakkan batang hidungnya pada pukul 23.26 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV berbeda, Arya tampak keluar dari kamar. Dia hanya mengenakan kemeja yang tak dikancing. Arya tampak membawa plastik yang dibawa ke ujung lorong. 1 menit kemudian Arya kembali masuk ke kamar. Ada yang janggal di kasus kematian tragis diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan yang ditemukan dengan kepala terlakban di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya ditemukan pada Selasa, 8 Juli 2025, pagi dengan kondisi kepala dililit lakban kuning dan tubuh berselimut di atas kasur. Pintu kamar yang terkunci dari dalam menjadi misteri di balik kematian Arya tersebut. Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi mengatakan, Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun, sejak subuh keesokan harinya, Arya tidak lagi merespons panggilan telepon istrinya. Istrinya kemudian minta bantuan penjaga kos untuk memeriksa kondisi Arya. Karena tidak ada respons, pintu kamar dibuka paksa atas izin pemilik kos dan istri. Saat itu tubuh Arya Daru ditemukan tergeletak